Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Rosemary dan Lasefoni di ibadah online Sekolah Minggu GKY Makassar. Wah, senang sekali ya. Tapi tidak terasa ya, sudah 6 bulan loh kita beribadah secara online. Iya. Walaupun kita tidak bertemu adik-adik di rumah, tapi kita tetap bisa bertemu lewat ibadah online kita. Iya, Rosa juga berharap kalian tetap setia untuk beribadah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita iman, pengharapan, dan kasih. Nah adik-adik, yuk kita angkat pujian ini, Who Give the Faith. Adik-adik di rumah ikut bergerak ya, sambil memuji Tuhan. Who give the faith for the Papa faith? Who give the grace for the grace? Who give the hope for the hope? Who give the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, dee, 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 dee. Sekali lagi ya. Who give the faith for the hope of faith? Who give the grace for the grace? Who give the hope for the hope of hope? Who give the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep. Hebat. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, dee, 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 deep. Nah, adik-adik, kita satu dalam doa, Rosemary akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Walaupun kami masih dalam ibadah online, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur juga karena Tuhan juga membimbing kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ibadah kami biarlah menyenangkan hati Tuhan dan juga mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dari awal hingga selesainya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia sudah memberikan kita apa tadi? Iman, pengharapan, Dan kasih. Jadi kita mau setia Rosa, mau ikut Tuhan. Iya betul, kita ikut Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Iya. Ya, bukan karena terpaksa, Bukan karena mama papa. bukan karena hadiah. Iya, jadi bukan karena apa-apa, karena kita cinta Tuhan cinta dan Tuhan. Iya betul. Yuk kita angkat pujian. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa, bukan karena
mau bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan juga, Lause. Iya, betul. Nah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kita akan mendengarkan pujian ya dari teman kita untuk mengantarkan kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, kita dengarkan sama-sama yuk. Ini dia. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Lause Selo bersyukur sekali karena hari ini Lause Selo bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Dan Lause Selo juga senang sekali karena hari ini Lause bisa menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Selo mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan kami semakin kenal dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, Lause Selo cerita apa ya hari ini? Ada yang tahu? Adik-adik tahu? Hai Edward, bawa apa Edward? Box. Ih, box ini? Oh, box ini buat Lause Selo. Wah, jangan-jangan box ini isinya clue buat cerita hari ini. Terima kasih Edward. Sama-sama. Bye-bye. Nah, adik-adik, apa ya isi dari box ini? Adik-adik penasaran? Apa ya? Kita buka. Jangan-jangan ini clue ya. Kita buka. Wah, apa ini? Siapa yang tahu? Ini Abang. Gak tahu ya. Kita buka dulu. Wah, taruh sini dulu ya. Oke. Wah, apa ini? Jubah. Wah, ini adalah jubah. Ngomong-ngomong soal jubah, adik-adik, ada cerita yang sangat menarik di dalam Alkitab kita. Tahukah adik-adik siapa nama nabi setelah Nabi Elia? Nabi siapa? Ya, Elisa. Cara Tuhan memanggil Nabi Elisa sangat-sangat unik sekali. Jadi suatu kali Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Kemudian di dalam perjalanan Nabi Elia mendekati tempat di mana Elisa membajak. Dia membawa jubah dan kemudian dia melemparkan kepada Elisa. Melemparkan jubah, apa maksudnya? Jadi maksudnya ialah Nabi Elia mau supaya Elisa mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Menjadi seorang nabi tentu kehendak Allah, dan Allah memakai Nabi Elia untuk memanggil Elisa menjadi nabi bagi bangsa Israel. Unik sekali bukan? Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Elia melemparkan jubah kepada Elisa? Apakah Elisa langsung menolak? Tidak, aku tidak mau. Atau apa yang terjadi? Tahukah adik-adik bahwa ketika Nabi Elia melemparkan jubah kepada Elisa, Elisa langsung berlari mengikuti Nabi Elia. Tetapi waktu itu Elisa meminta terlebih dahulu supaya Nabi Elia mengizinkan Elisa untuk pergi terlebih dahulu kepada ayah dan ibunya untuk mencium ayah dan ibunya sebelum dia meninggalkan semua yang dimilikinya termasuk orang tuanya dan pergi mengikuti Nabi Elia.
adik-adik mendengar kerinduan atau keinginan dari Elisa, maka Nabi Elia mempersilahkan Elisa untuk pergi bertemu dengan orang tuanya terlebih dahulu, mencium orang tuanya, papa dan mamanya, dan kemudian Elisa meninggalkan semua yang dimilikinya, lembunya, bahkan orang terdekatnya yaitu papa mamanya. Setelah mencium papa mamanya, Elisa kemudian pergi mengikuti Nabi Elia. Adik-adik, tentu tidak mudah untuk meninggalkan segala yang dipunya atau segala yang dimiliki, termasuk orang terdekat. Tetapi Elisa rela meninggalkan semua miliknya demi untuk taat kepada kehendak atau panggilan Allah. Adik-adik, menjadi seorang nabi tentu tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan mau bagi Elisa. Ketika Nabi Elia terangkat ke sorga di dalam badai atau angin, melalui angin, adik-adik, Elisa menjadi nabi yang menggantikan Elia. Elisa dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, menyampaikan tentang peringatan akan dosa-dosa mereka. Kepada siapa? Kepada raja-raja yang memerintah saat itu. Jadi Elisa memperingatkan kepada mereka dosa-dosa mereka dan juga akan adanya pertempuran dari musuh-musuh untuk melawan bangsa Israel. Selain itu adik-adik, Nabi Elisa juga dipakai oleh Tuhan bukan hanya untuk bernubuat, tetapi juga untuk mengadakan mujizat. Tuhan memberikan kuasa bagi Nabi Elisa untuk mengadakan mujizat, di mana ketika orang-orang membutuhkan pertolongan, Elisa hadir dan kemudian menyatakan kuasa Tuhan melalui dirinya, melalui mujizat yang dilakukannya. Adik-adik, dari zaman Nabi Elia sampai zaman Nabi Elisa, raja-raja yang memerintah bangsa Israel adalah raja-raja yang jahat, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah Baal. Di zaman Nabi Elia, raja yang memerintah saat itu adalah Raja Ahab. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak hanya Raja Ahab saja adik-adik, tetapi istrinya juga melakukan hal yang sama. Nama istri Ahab, Raja Ahab adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel mengikuti jejak suaminya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika zaman Nabi Elia, Nabi Elia memperingatkan kepada Ahab bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman kepada kamu dan juga kepada keturunanmu. Adik-adik, mari kita baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Ini. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan begitu marah karena Tuhan mau mendatangkan malapetaka, menyapu bahkan melenyapkan semua keturunan Ahab. Wah, adik-adik, Tuhan marah sekali karena Ahab melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan adik-adik, bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Ratu Isabel juga akan mengalami yang namanya hukuman dari Tuhan, di mana Ratu Isabel akan mati di dinding Israel. Wah, adik-adik, ngeri sekali ya. Dan apa yang Tuhan firmankan terjadi adik-adik. Raja Ahab mati di dalam pertempuran melawan orang Aram atau musuh Israel saat itu. Nah adik-adik, ketika Raja Ahab mati terbunuh dan juga Ratu Isabel terbunuh, apakah kejahatan di dalam keturunan Raja Ahab langsung lenyap? Tidak adik-adik. Di zaman Nabi Elisa, keturunan dari Raja Ahab sama melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau adik-adik perhatikan, langsung mau lihat pohon keluarga dari Raja Ahab. Adik-adik, ini. Adik-adik, kalau kita lihat pohon keluarga, di sini ada Israel dan juga Yehuda.
Saat itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan juga Ratu Isabel. Dan di dalam pohon keluarga Ratu Isabel dan juga Raja Ahab, kita melihat bahwa Raja Ahab dan Ratu Isabel memiliki 3 anak. 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ada Yoram, Ahasia, dan juga anak perempuannya yang bernama Atalia. Sedangkan di kerajaan di Yehuda yang memimpin ialah Yosafat. Yosafat ini berbeda dengan Ahab. Kalau Ahab melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, Yosafat tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan adik-adik, di bawah Yosafat itu memiliki anak yang bernama Yoram. Jadi ada Yoram anaknya Ahab dan juga Yoram anak Yosafat. Nah, Yoram anak Yosafat ini adik-adik menikah dengan anak perempuan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel yang bernama Atalia. Jadi Yoram dan Atalia menikah. Nah, adik-adik, Atalia berasal dari keluarga raja yang jahat sekali di hadapan Tuhan. Dan Atalia juga tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah Baal. Dan ketika Atalia menikah dengan Yoram, adik-adik, mereka memiliki hal yang sama seperti yang dilakukan oleh papanya, yaitu Raja Ahab. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Baal. Ketika Yoram dan Atalia menikah, Yoram kemudian memimpin menjadi Raja Yehuda di selatan. Adik-adik, karena Yoram menikahi Atalia yang berasal dari keluarga yang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan dan menyembah Baal, maka Yoram juga mengikuti hal yang sama dengan istrinya. Dia tidak lagi menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh ayahnya Yosafat. Dia justru memilih untuk menyembah Baal sama seperti istrinya. Dan adik-adik, parahnya adalah di Yehuda Yoram mengizinkan itu terjadi. Banyak orang yang kemudian menyembah Baal dibandingkan menyembah Tuhan, adik-adik. Dan tidak hanya itu, anak dari Yoram dan juga Atalia bernama Ahasia juga melakukan hal yang serupa, hal yang jahat. Ketika setelah Yoram memerintah sebagai raja, yang menggantikan menjadi seorang raja itu anaknya yang bernama Ahasia. Ahasia melakukan yang jahat sama seperti kakeknya dan juga ayahnya. Adik-adik, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kejahatan, Allah tetap memegang kendali. Dan di tengah-tengah kejahatan itulah justru Allah memakai Nabi Elisa untuk menyampaikan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Adik-adik, sudah bertahun-tahun lamanya Allah itu berjanji untuk menghukum pemerintahan atau Raja Ahab. Dan di dalam waktunya Allah menepati janjinya. Allah menghancurkan dan menghukum Raja Ahab karena kejahatannya. Nah, adik-adik, di zaman Raja Yehu, Tuhan memimpin Yehu. Raja Yehu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia melakukan apa yang sesuai diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik, Yehu memulai dengan menaati firman Allah, menaati Allah. Sekalipun di dalam perjalanannya mengikuti apa yang Allah katakan itu memang sulit atau tidak mudah, adik-adik. Dan Alkitab mengatakan di kemudian hari Yehu karena tidak menjaga hukum Tuhan dengan segenap atau sepenuh hatinya, maka Allah memakai musuh-musuh untuk menghakimi dan juga menaklukkan sebagian besar dari kerajaan Israel Utara. Tahukah adik-adik apa yang terjadi ketika Ratu Atalia tahu bahwa anaknya Ahasia itu mati? Adik-adik, kalau adik-adik lihat tadi di garis keturunan, di situ Atalia melihat bahwa anaknya sudah mati dan dia memberikan perintah untuk membunuh semua keturunan raja yang lain.
Supaya apa adik-adik? Supaya Ratu Atalia itu bisa memimpin di Yehuda. Nah, adik-adik, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 19, di situ ada janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa salah satu keturunannya akan selalu menjadi raja. Dan saat itu raja yang tersisa dari keturunan Daud ialah Yoas. Adik-adik, sekalipun Ratu Atalia mencoba untuk mensingkirkan seluruh raja di Yehuda termasuk cucunya sendiri, Allah tetap memegang janjinya. Dia memelihara keturunan dari Daud. Allah memegang kendali sekalipun neneknya sendiri yaitu Ratu Atalia mencoba untuk menghancurkan dan memusnahkan dia. Nah, adik-adik, ketika Yoas memimpin sebagai raja, ada seorang imam yang mendampingi Yoas yang bernama Yoyada. Yoyada ini imam sekaligus juga penasehat bagi Yoas. Nah, ketika Yoyada kemudian meninggal adik-adik, Yoas di dalam beberapa hal di dalam pemerintahannya melakukan apa yang salah di hadapan. Beberapa kali Yoas mengambil keputusan yang salah dan buruk. Adik-adik, Yoas sebenarnya adalah raja yang baik, tetapi sekalipun dia raja yang baik, dia bukan raja yang sempurna. Tetapi kita melihat adik-adik bahwa di dalam perjanjian baru yang menjadi garis keturunan Daud, ada seorang raja yang baik dan juga yang sempurna. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, kalau kita lihat cerita yang panjang ini adik-adik, mulai dari raja yang jahat, kemudian ada yang raja yang baik, kita melihat adik-adik bahwa sekalipun di dalam pemerintahan di Yehuda ada raja yang jahat di hadapan Tuhan, Allah tetap memegang kendali. Dan yang lebih penting lagi adik-adik, bahwa Tuhan itu menepati janjinya kepada Daud. Allah pernah berjanji bahwa di dalam keturunan Daud akan ada seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Dia tidak hanya baik, tetapi dia juga sempurna. Dan raja itu bernama Yesus Kristus. Raja itu yang memerintah setiap kita. Tidak hanya memerintah sebagai seorang raja, tapi dia juga adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah pernah berjanji dan Allah menepatinya. Nah, janji Allah bukan hanya kepada Daud saja, kepada setiap kita juga adik-adik. Allah berjanji akan menyertai kita, memberikan kita pertolongan. Dan biarlah setiap adik-adik percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan akan ditepati sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jadi adik-adik, mari di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada janji yang Dia berikan. Dari mana kita tahu janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Janji penyertaan, pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini kami boleh belajar melihat bagaimana Tuhan menepati janji Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan seorang raja dari garis keturunan Daud, dan kami melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang menepati janji melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai Raja dan juga Juru Selamat bagi setiap kami. Dan biarlah pembelajaran hari ini Tuhan membawa kami anak-anak Tuhan yang masih muda untuk percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kami, Tuhan berjanji memberkati kami, memberikan kami pertolongan, menjawab doa-doa kami. Dan biarlah di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya terus kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus mengingat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you adik-adik, karena hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. 2 Raja-Raja 8 ayat 19. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya sesuai dengan dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Nah, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita juga mau menaikkan syukur kita Lose kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Lose ingatkan lagi, cara memberikan persembahan itu adalah dengan Lewat rekening, ya transfer, ya, dan lewat celengan, dan juga lewat barcode yang ada di atas. Iya. Yuk kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, kita akan menaikkan ucapan syukur kita dan kita mau mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan boleh kami rasakan
di sepanjang kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong dan menyertai kami ketika kami menjalani hari-hari kami, ketika kami belajar di rumah, bahkan ketika mama papa kami bekerja. Tuhan juga yang akan menolong mereka, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Rosa, Mary, Rosa, Foni. Hai adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah beribadah online hari ini. Iya. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mempersembahkan ayat hafalan untuk bagi kemuliaan Tuhan dan untuk persembahan pujian bagi teman-teman kita dan terutama untuk kemuliaan Tuhan, dan yang tidak lupa juga doa persembahan. Iya. Terima kasih juga untuk orang tua yang selama ini terus mendorong anak-anak untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKY Makassar yang ada di rumah. Dan terima kasih Rosemary Rosevon untuk persembahannya pujian hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Senang? Amin. Amin. Senang. Senang? Senang. Bosan nggak di rumah? Bosan. Bosan juga. Rindu ya Rindu ketemu untuk dengan beribadah. adik-adik. Oh iya, sama dengan Rose Jenny. Sebenarnya nggak bosan juga sih karena aktivitas setiap minggu ada rekaman. Tapi kerinduan Rosa itu adalah, aduh rindu sama kalian, big hug. Iya ya? Iya, betul. Rindu sama adik-adik, bertemu di gereja beribadah Betul bersama-sama. sekali. Nah, adik-adik tetap semangat untuk mengerjakan proyek ketaatan yang diberikan setiap minggu oleh Lose. Dan jangan lupa Family Altar. Kalian tahu nggak Family Altar itu apa, Lose? Beribadah bersama dengan keluarga. Betul sekali. Caranya seperti apa? Sederhana. Kalian tinggal kumpul bersama dengan keluarga, papa, mama, adik-adik, koko, cece, satu keluarga bersama-sama. Nanti ada orang tua yang pimpin doa, ada anak-anak yang baca firman Tuhan, ada orang tua yang membacakan renungan harian, renungan bersama-sama dengan tema yang diberikan pada minggu itu, dan di mana kalian juga akan men-sharingkan apa yang kalian dapatkan dari renungan Family Altar pada saat itu. Dan terutama kalian juga bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sudah jelas, Lose? Iya, betul. Sudah jelas ya? Dan tetap semangat lakukan Family Altar dan tetap setia melakukan proyek ketaatan, karena upah kalian adalah di mana kalian dibentuk menjadi seorang anak yang setia dan taat dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, dan Tuhan akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ya, dan selamat, tetap semangat, baik ikut sekolah minggu online maupun belajar secara home learning di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Rosa mau kemana nih? Rosa mau ini kunjungan dulu, mau jalan-jalan dulu harus ibadah ini ya. Begitu. Oke, yuk. Mau ikut Rosa? Oke, boleh. Ayo, yuk. Aku mau ikut.